Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang manajemen pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Eka Fadi Fitriana, saya sendiri selaku moderator. Lalu ada Novi Lestari, Putri Fazilah, dan Zainuri. Untuk pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pertama pengertian, kedua ruang lingkup, ketiga prinsip, keempat strategi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu instansi atau lembaga. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesai, mencakup tahap-tahap seperti penentuan vendor, negosiasi harga, hingga pelaksanaan kontrak. Adapun pengertian pengadaan menurut Wikipedia, yaitu pengadaan barang dan jasa adalah proses untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan suatu entitas, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesai. Lalu ada definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau jasa. Dengan kata lain, pengadaan adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu ada pula definisi menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Nah, definisi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Ada pula definisi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disebut juga sebagai pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Lalu ada definisi menurut Hasubagia MS. Menurut Hasubagia MS dalam karya Mahendra Romus dan Firna Museliza, pengadaan adalah kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Jadi, secara umum, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, pengertian-pengertian sebelumnya memberikan gambaran komprehensif mengenai pengadaan barang dan jasa.
baik dari segi prosesnya maupun tujuan serta implikasinya dalam konteks hukum dan ekonomi Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang pengertian pengadaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup akan dijelaskan oleh Novi Lestari. Kepada Novi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Novi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen pengadaan menurut Siahaya 2016. Yang pertama ada prinsip dan strategi pengadaan. Di dalamnya ada prinsip dan tujuan pengadaan. Prinsip pengadaan adalah landasan moral dan etis yang membimbing seluruh proses pengadaan. Ini memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan integritas dan fairness. Di samping itu, tujuan pengadaan adalah hasil atau manfaat yang diinginkan melalui proses tersebut. Lalu ada strategi dan kebijakan pengadaan. Strategi pengadaan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pengadaan. Di samping itu, kebijakan pengadaan adalah pedoman atau aturan yang mengatur pelaksanaan proses pengadaan dalam suatu organisasi, termasuk prosedur, standar, dan peraturan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan dan penganggaran pengadaan. Bagian penting dari ruang lingkup manajemen pengadaan adalah perencanaan dan penganggaran. Ini melibatkan proses perencanaan yang cermat untuk menentukan kebutuhan barang atau jasa apa yang harus dipenuhi, kapan, dan bagaimana. Perencanaan juga mencakup identifikasi resiko dan strategi mitigasi yang diperlukan. Penganggaran mengacu pada alokasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga ada penyelenggaraan pengadaan. Tahap penyelenggaraan adalah implementasi dari rencana pengadaan yang telah disusun sebelumnya. Selama tahap ini perlu untuk memastikan bahwa semua langkah diikuti sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Tahap ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap proses pengadaan untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang ditetapkan tercapai dengan efektif. Kemudian yang keempat, ada proses pengadaan. Proses pengadaan adalah serangkaian langkah yang dilakukan dari awal hingga akhir dalam rangka mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Langkah-langkah ini meliputi proses tender, pemilihan penyedia, penyusunan dokumen tender, kualifikasi, pengumuman dan undangan tender, undangan penawaran, rapat pemberian penjelasan atau pre-bid meeting, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi, penetapan pemenang tender, pengumuman pemenang tender, keputusan pemenang tender, dan proses sanggahan jika ada ketidakpuasan atau keberatan. Yang kelima ada pengelolaan kontrak. Setelah proses pengadaan selesai dan pemenang tender ditetapkan, pengelolaan kontrak menjadi fokus utama. Ini melibatkan penyusunan dokumen kontrak yang mencakup hal-hal seperti jenis kontrak, fakta integritas, hak dan kewajiban para pihak, serta penandatanganan kontrak. Selanjutnya, pengelolaan kontrak juga mencakup tahap pelaksanaan kontrak, pengawasan terhadap jalannya kontrak, dan penerimaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kontrak dijalankan dengan baik sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dan mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang keenam ada pengelolaan kinerja pengadaan. Bagian penting dari manajemen pengadaan adalah pengelolaan kinerja untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam setiap langkahnya. Ini meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan. Kemudian etika pengadaan juga ditekankan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Selain itu, profesionalisme dalam setiap aspek pengadaan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketujuh ada pembinaan, pemberdayaan, peran, serta masyarakat. Bagian dari ruang lingkup manajemen pengadaan adalah memperkuat hubungan dengan masyarakat serta memastikan bahwa masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam proses pengadaan. Ini termasuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengadaan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Kemudian yang kedelapan ada sanksi dan bentuk pelanggaran. Bagian terakhir dari ruang lingkup manajemen pengadaan adalah menetapkan sanksi dan bentuk pelanggaran sebagai langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengenalan dan penanganan pelanggaran serta penegakan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kepada Novi Lestari atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip pengadaan, akan dijelaskan oleh Putri Fazilah. Kepada Putri Fazilah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Putri Fazila. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengadaan menurut Siahaya tahun 2016. Menurut Siahaya tahun 2016, prinsip pengadaan atau procurement principle ini diterapkan dalam penyelenggaraan pengadaan sejak perencanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan pengadaan. Prinsip pengadaan menurut Siahaya tahun 2016 ini ada 7. Yang pertama ada efisien, yang kedua ada efektif, yang ketiga ada adil, yang keempat ada transparan, yang kelima ada bersaing, yang keenam ada akuntabel, dan yang ketujuh ada berwawasan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang yang poin pertama yaitu efisien. Di sini efisien ini menggunakan dana, daya, dan fasilitas yang terbatas untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan melalui penyederhanaan dan percepatan proses pengadaan. Jadi maksud efisien di sini itu dalam pengadaan berarti di mana menggunakan sumber daya yang terbatas dengan cara yang paling efektif dan produktif, dan ini tuh termasuk dana, tenaga kerja, waktu, dan fasilitas. Proses pengadaan harus disederhanakan dan dipercepat untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan. Ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi, pemangkasan birokrasi yang tidak perlu, dan strategi pengelolaan yang cermat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada efektif, di mana efektif di sini penyelenggara pengadaan berdasarkan kebutuhan nyata, kinerja optimal, dan memberikan hasil yang berkualitas serta manfaat yang sebesar-besarnya. Maksud efektif di sini yaitu keefektifan dalam penyelenggara pengadaan ini mencangkup pemenuhan kebutuhan nyata dengan kinerja optimal, yang dimana ini berarti tidak hanya mencari produk atau layanan yang paling murah saja, tetapi juga memberikan hasil yang berkualitas dan manfaat yang optimal. Penilaian kinerja penyedia harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa mereka itu terus memberikan hasil yang memuaskan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada adil. Adil di sini yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama dan tidak diskriminatif, serta tidak mengarah dan memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Jadi maksud adil di sini yaitu prinsip keadilan dalam pengadaan ini menuntut perlakuan yang dimana perlakuan ini harus sama dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat. Dan ini tuh berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia tanpa memihak kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, proses seleksi harus transparan dan didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada transparan, yang dimana keterbukaan dalam memberikan layanan informasi menyangkut ketentuan dan proses pengadaan kepada semua pihak terkait termasuk masyarakat. Jadi maksud transparan di sini itu transparansi ini di sini adalah kunci dalam menjaga integritas proses pengadaan, yang dimana hal ini melibatkan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang ketentuan dan proses pengadaan kepada semua pihak terkait, yang dimana termasuk masyarakat umum, dan dokumen pengadaan harus mudah diakses dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada bersaing, yang dimana memberikan kesempatan kepada para penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan untuk berkompetisi secara sehat serta tanpa intervensi dari pihak manapun. Jadi maksud arti bersaing dalam prinsip pengadaan ini yaitu persaingan yang sehat adalah kunci utama dalam mencapai nilai terbaik dalam pengadaan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada semua penyedia yang memenuhi persyaratan untuk bersaing secara adil dan terbuka. Intervensi dari pihak manapun yang dapat merusak integritas persaingan yang harus dihindari. Selanjutnya yang keenam yaitu ada accountable, yang dimana pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan sesuai target dan manfaat kepada pihak yang berkepentingan, yang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku berdasarkan prinsip, kebijakan, norma, dan etika pengadaan. Jadi maksud akuntabel di sini itu pertanggungjawaban dalam pengadaan adalah hal penting untuk memastikan bahwa proses tersebut itu dilakukan sesuai dengan target
dan manfaat yang ditetapkan. Ini mencakup ketaatan terhadap prinsip, kebijakan, norma, dan etika pengadaan yang telah ditetapkan. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu berwawasan luas. Upaya untuk menjamin penyelenggaraan pengadaan dan layanan aliran barang serta pelaksanaan pekerjaan tidak berdampak negatif dan beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi maksud dari prinsip pengadaan berwawasan luas ini menekankan bahwa perlunya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam penyelenggaraan pengadaan. Proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif atau beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ini bisa melibatkan penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, dan memilih penyedia yang memiliki praktik lingkungan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Fazila atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu strategi pengadaan akan dijelaskan oleh Zainuri. Kepada Zainuri dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu strategi manajemen pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah komponen vital dalam berbagai organisasi, termasuk perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pengadaan yang efisien adalah elemen kunci dalam keberhasilan operasi bisnis dan pelayanan publik. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi tahap-tahap kunci dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, penawaran, dan kontrak. Dan bagaimana memahami mendalam tentang proses ini adalah kunci untuk menjadi ahli strategi pengadaan yang sukses. Poin yang pertama, perencanaan pengadaan yang teliti. Langkah pertama dalam proses pengadaan yang efektif adalah perencanaan yang teliti. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan organisasi, menentukan jenis barang atau jasa yang diperlukan, dan menetapkan anggaran yang sesuai. Selain itu, perencanaan juga mencakup spesifikasi barang atau jasa, menentukan persyaratan teknis dan kualitas yang dibutuhkan dari barang atau jasa yang akan dibeli. Lalu ada sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan. Selanjutnya, rencana komunikasi. Membuat rencana untuk berkomunikasi dengan calon pemasok dan pemangku kepentingan internal. Yang terakhir, penilaian risiko. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang terkait dengan pengadaan dan merencanakan strategi pengelolaan risiko. Poin yang kedua, pengadaan yang transparan dan kompetitif. Setelah perencanaan selesai, organisasi perlu mengikuti proses pengadaan yang transparan dan kompetitif. Langkah ini melibatkan pertama, pengumuman dan pemilihan pemasok. Mengumumkan kebutuhan pengadaan kepada calon pemasok melalui sebagai saluran komunikasi yang relevan. Setelahnya, organisasi perlu mengumpulkan penawaran dan pemasok potensial. Poin yang kedua, evaluasi penawaran. Menilai penawaran dari pemasok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti harga, kualitas, keandalan, dan kompatibilitas, dan spesifikasi yang telah diidentifikasi. Yang terakhir, proses lelang. Dalam beberapa kasus, proses lelang dapat digunakan untuk memastikan persaingan yang adil antar pemasok. Selanjutnya ada poin keempat, penandatanganan kontrak yang sah. Setelah negosiasi berhasil, langkah selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Kontrak harus disusun secara cermat, mencakup semua persyaratan yang telah disepakati, jangka waktu, harga, pembayaran, dan semua informasi penting lainnya. Kontrak yang sah dan komprehensif adalah fondasi dari pengadaan yang sukses. Yang terakhir, poin kelima, manajemen kontrak yang efisien. Manajemen kontrak yang efisien adalah tahap berkelanjutan dalam proses pengadaan.
Ini melibatkan pemantauan kinerja pemasok, penilaian risiko secara terus-menerus, dan penyelesaian sengketa jika diperlukan. Manajemen kontrak yang efisien memastikan bahwa semua pihak mematuhi perjanjian kontrak dan tujuan organisasi tetap tercapai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zainuri atas penjelasannya. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi pengadaan barang dan jasa merupakan proses untuk memperoleh kebutuhan suatu entitas mulai dari perencanaan hingga selesai dengan tujuan menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pengertian pengadaan ini dapat ditemukan di Wikipedia, KBBI, dan banyak ahli yang sudah mengungkapkan pendapatnya tentang definisi pengadaan. Ruang lingkup manajemen pengadaan mencakup prinsip, strategi, perencanaan, penyelenggaraan, proses, pengelolaan kontrak, kinerja, pembinaan masyarakat, serta sanksi atas pelanggaran. Prinsip pengadaan yang diungkapkan oleh Siahaya meliputi efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Strategi manajemen pengadaan mencakup perencanaan yang teliti, transparansi dan kompetisi, negosiasi efektif, penandatanganan kontrak yang sah, serta manajemen kontrak yang efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.